Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Kartika dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu respon pertumbuhan dan produksi tanaman selada pada pemberian dosis pupuk kandang kambing dan interval waktu aplikasi pupuk cair superbionik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Contoh seperti gambar ini. Pohon yang lama-kelamaan akan mengembang dan bertambah banyak buah. Lalu, pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel makhluk hidup. Contoh seperti gambar di bawah ini, benih bunga yang awalnya belum memiliki daun, lalu kelama-kelamaan akan memiliki daun dan tumbuh bunga. Selanjutnya, apa itu selada? Selada atau daun sela adalah tumbuhan sayur yang biasa ditanam di daerah beriklim sedang maupun daerah tropika. Seperti gambar di samping ini, selada biasanya ditanam di kebun yang beriklim sedang. Jenis selada. Selada memiliki berbagai macam jenis, contohnya seperti selada bokor, selada air, selada romaine hidroponik, selada butterhand, selada keriting, dan selada merah. Manfaat selada. Selain untuk lalapan dan tambahan makanan lain, selada juga mengandung magnesium, kalium, folat, dan vitamin C yang bisa meningkatkan kesehatan jantung dalam jangka panjang dan mengurangi berbagai risiko terjadinya penyakit jantung. Jadi, manfaat selada ini sangat banyak untuk tubuh. Baiklah, kita akan memasuki ke metode penelitian. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok faktorial dengan dua faktor. Yang pertama, faktor dosis pupuk kandang kambing. Yang kedua, faktor aplikasi pupuk cair superbionik. Sebelumnya, kita akan mempersiapkan bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih selada, pupuk kandang kambing, pupuk cair superbionik, pestisida, dan sebagainya. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul dan gembor. Pelaksanaan penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian, sebagian tanah diambil sebagai sampel tanah dengan metode komposit. Yang pertama, kita akan melakukan persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari sampah yang ada di sekitar areal tersebut. Jadi, sebelum kita menanam selada, kita harus akan membersihkan lahan agar untuk menanam selada. Yang kedua, pembuatan bendengan. 2 minggu sebelum tanam dibuat, 2 minggu sebelum tanam kita harus membuat bendengan atau plot. Lalu kita akan memasuki fase penyiraman. Kebutuhan air mutlak dipenuhi pada awal penanaman saat penyiangan pertama dan ketika tanaman berumur sebulan. Jadi ketika kita setelah menanam selada, ketika selada sudah berumur sebulan, kita akan melakukan penyiraman mutlak dipenuhi pada awal penanaman saat penyiangan pertama dan ketika tanaman berumur sebulan. Lalu kita akan memasuki penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan mengganti tanaman yang layu, mati, atau terserang hama. Jadi, selada yang terkena hama atau mati dan layu itu akan dibuang dan
agar tidak merusak selada lainnya. Lalu kita memasuki ke pemupukan. Aplikasi pupuk kotoran kambing dilakukan 3 minggu sebelum tanam dan pupuk superbionik cair. Lalu pengendalian hama dan penyakit. Untuk mengendalikan serangan populasi hama dan penyakit, maka digunakan insektisida dan pestisida. Jadi, kita akan memberikan sebuah pestisida dan menyiramnya di selada tersebut agar tidak terkena hama. Yang terakhir, panen. Selada sudah siap panen ketika berumur antara 35 kurang lebih 42 hari setelah ditanam. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan tabel pengaruh dosis pupuk kandang kambing. Di sini dosis pupuk kandang kambing dan di sini diameter batangnya bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Lalu di sini adalah tabel pengaruh dosis pupuk cair, interval waktu pupuk cair superbionik, dan tinggi tanamannya. Bisa kita lihat di sini. Kita akan memasuki perbandingan. Perlakuan pemberian dosis pupuk kandang kambing berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman selada. Dosis pupuk kandang kambing 20 ton per hektar setara dengan 4 kg per plot memberikan hasil terbaik pada variabel pengamatan jumlah daun tanaman selada. Perlakuan interval waktu aplikasi pupuk cair superbionik berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman selada. Dengan interval waktu aplikasi 5 hari sekali memberikan hasil terbaik pada variabel pengamatan diameter batang, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Interaksi antara perlakuan pemberian dosis pupuk kandang kambing dan interval waktu aplikasi pupuk cair superbionik tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan tanaman selada, namun berbeda nyata pada produksi tanaman selada dengan variabel pengamatan panjang daun, lebar daun, luas daun, panjang akar, dan berat kering. Baiklah, cukup sampai di sini saja penjelasan dari isi PPT saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.